bisa dijual dengan harga 1.500-an. Kulitnya juga lentur dan anti robek, teman-teman bisa lihat sendiri. Pertama kita siapkan 5 sendok makan terigu, kemudian tambahkan 150 ml air dan kita aduk rata. Setelah tercampur rata, kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah bersih dan tuang 200 gram tepung panir atau tepung roti. Ini kita gunakan nanti untuk baluran ya teman-teman. Lanjut kita siapkan bahan untuk kulitnya. Siapkan 15 sendok makan tepung terigu, kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka. Tambahkan garam setengah sendok teh dan kaldu bubuk setengah sendok teh. Kemudian kita aduk rata. Nah, setelah campur rata, tambahkan 400 ml air, kemudian kita aduk rata kembali. Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Supaya hasilnya lebih halus dan mulus, kita saring adonan. Kemudian tambahkan 1 butir telur dan kita aduk rata. Nah, kira-kira hasil adonan yang bagus seperti ini ya teman-teman, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Kemudian kita tutup dan diamkan selama 20 menit. Sambil menunggu adonannya rileks, kita buat saus mentainya. Di sini aku siapkan 5 sendok makan mayones dan 3 saset saus sambal seperti ini. Dan kemudian tambahkan 1 saset saus tomat. Untuk merek terserah, sesuai dengan selera aja. Nah, kemudian kita aduk rata. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kalau sudah tercampur rata, lanjut kita tambahkan bahan selanjutnya, yaitu potongan seledri secukupnya. Untuk risol mentai yang premium, teman-teman bisa pakai kim atau rumput laut ya teman-teman. Tapi ini karena ekonomis, kita pakai seledri aja. Kemudian siapkan potongan telur yang sudah direbus seperti ini. Nah, ini sudah 20 menit, adonannya sudah rileks dan siap kita gunakan. Kita panaskan teflon dan olesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Kemudian tuang 1 sendok sayur adonan seperti ini dan kita ratakan. Gunakan teflon anti lengket ya teman-teman, supaya hasil kulitnya bagus. Kalau sudah matang atau terlepas dari teflon, kita pindahkan ke wadah bersih. Lanjut kita ulangi sampai selesai. Lanjut kita cek dulu kulitnya, dan ternyata kulitnya bagus, mulus, lentur, dan anti robek. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian langsung aja kita gulung risolnya. Letakkan 1 potong telur rebusnya dan tuang 1 sendok makan saus mentai. Kalau risol mentai yang premium biasanya isinya telur dan smoked beef ya teman-teman. Tapi ini karena kita jual ekonomis, kira-kira 1.500 sampai 2.000, jadi kita isi dengan telur aja. Kemudian kita gulung seperti yang ada di video. Kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian kita lakukan sampai selesai. Kalau sudah selesai, langsung aja kita baluri dengan tepung basah yang sudah kita buat di awal tadi. Dan kemudian lanjut kita baluri dengan tepung panir.
Nah, kira-kira hasil seperti ini, kemudian lanjut kita lakukan sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa packing seperti ini kalau teman-teman mau jual untuk frozen food. Ini lanjut kita goreng ya teman-teman. Kita panaskan wajan. Ini wajanku ini bersih ya teman-teman, walaupun warnanya hitam, tapi ini wajannya bagus banget, tidak lengket. Nah, kita panaskan minyak agak banyak supaya hasil risolnya nanti bagus. Setelah panas langsung aja kita masukkan risol mentainya. Kalau sudah kuning keemasan seperti ini dijamin garing di luar dan lembut di dalam. Kemudian kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia hasilnya, risol mentainya benar-benar lumer, enak dan gurih. Dan selamat mencoba, sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum. Ya, dijamin anti robek dan lentur, teman-teman bisa lihat sendiri. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara aku buat, yuk langsung simak videonya sampai selesai. Pertama kita tumis bawang merah, di sini aku pakai 4 siung. Setelah wangi kita masukkan 100 gram wortel dan kentang yang sudah dikukus. Kemudian masukkan juga 100 gram daging ayam yang sudah disuir. Sebelumnya sudah kita rebus ya teman-teman. Kemudian kita aduk rata. Kemudian kita tambahkan seasoning. Di sini aku pakai 1 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan juga kaldu bubuk. Kemudian tambahkan juga lada bubuk setengah bungkus. Selanjutnya tambahkan juga garam sebanyak setengah sendok makan. Kemudian kita aduk rata dan jangan lupa dites rasa ya teman-teman. Supaya lebih creamy kita tambahkan 150 ml larutan terigu. Di sini terdiri dari 2 sendok makan terigu dan 150 ml air. Kemudian kita masak sampai creamy. Nah, kalau sudah creamy seperti ini, kita bisa sisihkan dulu dan biarkan dingin. Lanjut kita buat kulitnya. Di sini kita tambahkan 25 sendok makan tepung terigu atau sama dengan 250 gram. Kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka. Nah, ini wajib ya teman-teman, jangan di skip karena ini yang buat kulit risolnya anti robek dan lentur. Supaya lebih gurih kita tambahkan setengah sendok makan garam dan 3 sendok makan gula pasir. Untuk gula pasir ini opsional teman-teman, boleh pakai boleh tidak. Kalau teman-teman tidak mau manis, kulitnya bisa di skip aja. Kemudian kita aduk rata sebentar dan tambahkan 600 ml air, kita masukkan bertahap. Supaya hasilnya lebih halus, kita saring. Setelah disaring, adonannya lebih halus ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan 1 butir telur. Lanjut kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Di video resep risol aku yang sebelumnya banyak teman-teman yang bertanya kok nggak pakai minyak goreng.
Memang benar di resep risol kita memang kita tidak pakai minyak goreng ya teman-teman. Karena hasilnya menurutku lebih bagus kalau tanpa minyak goreng. Kemudian adonannya kita diamkan dulu supaya lebih rileks. Nah, setelah 30 menit kita aduk kembali supaya tidak ada tepung yang mengendap di dasar adonan. Nah, ini sudah siap untuk kita gunakan. Kemudian kita panaskan teflon, kita gunakan api yang paling kecil. Kemudian kita olesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Kita ambil 1 sendok sayur adonan dan kita tuang di teflon seperti ini. Supaya hasilnya lebih bagus, gunakan teflon yang anti lengket ya teman-teman. Nah, kalau kulitnya sudah terlepas dari teflon seperti ini berarti sudah matang dan sudah bisa kita gunakan. Lanjut kita buat kulitnya sampai semua adonannya habis. Setelah selesai kita buat kulitnya, kita cek dulu dan alhamdulillah kulitnya bagus ya teman-teman, anti robek dan lentur. Kulit risol ini bisa kita gunakan timbal balik ya teman-teman. Kalau teman-teman mau yang hasilnya di luarnya mulus, berarti di dalamnya yang berpori. Atau sebaliknya, seperti ini kita isi dengan 1 sendok isian yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita lipat seperti yang ada di video. Kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian kita lakukan lagi. Nah, ini aku pakai kulit risol yang bagian berporinya di dalam ya teman-teman. Jadi nanti di luar hasilnya mulus. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian lanjut kita lakukan sampai selesai. Lanjut ke tahap berikutnya. Di sini aku sudah siapkan bahan balurannya. Langsung aja kita baluri ya teman-teman. Pertama kita celupkan di adonan basahnya, kemudian baru kita baluri di tepung roti. Kira-kira seperti ini, kemudian lakukan sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai bisa langsung kita goreng ya teman-teman. Kita goreng dengan minyak panas, kita gunakan api sedang aja. Risol robot ayam ini juga bisa dijadikan frozen food, bisa tahan sampai 1 bulan asalkan benar-benar disimpan di wadah tertutup dan di freezer. Jangan lupa dibalik ya teman-teman supaya matangnya merata. Kalau sudah kuning keemasan seperti ini dan ini sudah garing, saatnya kita angkat dan tiriskan. Nah, ini dia risol robot ayamnya, benar-benar garing di luar dan lembut di dalam. Kalau dijual teman-teman bisa jual dengan harga 2.000 sampai 2.500, sesuaikan aja dengan modal masing-masing. Semoga teman-teman suka dengan resepnya dan sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum.